Hi. It's so nice to meet you. Sophia. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki SMA bernama Jason yang telah mendapatkan banyak pengikut di internet dengan musiknya. Saat merekam video untuk web, ia mengumumkan kepada penggemarnya bahwa ia akan segera pindah ke sekolah baru, Saint Adelians, sebuah akademi Katolik di California Selatan. Kemudian ia mengakhiri video dengan menyanyikan sebuah lagu yang indah. Di adegan berikutnya, kita melihat seorang wanita tak dikenal yang membunuh seseorang, menyembunyikan mayat di dalam mobil, dan mengaku sebagai seorang biarawati. Sementara itu, Jason dan saudara perempuannya, Zoe, tiba di sekolah baru bersama orang tua mereka. Mereka disambut oleh kepala sekolah, Suster Rebecca, yang memberi mereka pengarahan tentang peraturan sekolah. Suster Rebecca juga memperkenalkan mereka kepada Sarah, teman sekamar Zoe. Tampaknya Sarah menyukai Jason karena pesona dan popularitasnya di internet. Kemudian, kepala sekolah menyambut seorang guru baru, seorang biarawati dari Montana bernama Suster Sophia White. Saat menunjukkannya berkeliling sekolah, kedua biarawati itu bertemu Jason di taman bermain sekolah. Yang mengejutkan, Suster Sophia menganggapnya tampan dan tampaknya tertarik padanya. Terungkap juga bahwa dia adalah wanita pembunuh yang sama dari film sebelumnya. Nama aslinya adalah Laura, tetapi dia tampaknya telah mencuri identitas Sophia terungkap malam itu. Biarawati muda, menarik, dan misterius itu bersantai di tempat tidurnya sambil menonton salah satu video musik Jason. Yang mengejutkan, dia bahkan mencium Jason di layar. Aktingnya tampak sangat aneh untuk seorang biarawati, dan jelas bahwa dia tertarik pada musisi muda itu. Dia ingin menghadiri misa Jason kapan saja. Keesokan paginya, Suster Sophia memulai hari pertamanya di sekolah. Begitu masuk kelas, dia memperhatikan Jason, tetapi merasa kesal dan cemburu ketika melihat Jason dan Sarah saling menggoda. Jadi, dia memindahkan Sarah ke meja pertama, yang sangat membuat Sarah kesal. Selanjutnya, Sophia bersiap untuk memulai pelajarannya, tetapi saat itu Zoe mengingatkannya tentang doa pagi yang selalu mereka panjatkan sebelum kelas. Mendengar ini, Sophia dengan gugup menginstruksikan kelas untuk memulai doa, tetapi dia sendiri tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kelas, Zoe menyampaikan kecurigaannya tentang guru baru itu kepada Jason, tetapi Jason mengabaikannya dan pergi. Kemudian dia bertemu Sophia dan meminta maaf karena telah berperilaku buruk di kelas sebelumnya. Tiba-tiba biarawati itu bertanya apakah Jason dan Sarah berpacaran, tetapi Jason membantahnya. Namun keesokan harinya, Sophia memergoki mereka berdua berciuman. Dengan marah, dia mengusir Jason dan mulai mengancam Sarah bahwa dia akan menskorsnya. Namun, Sarah mengingatkan biarawati itu bahwa dia tidak memiliki kekuasaan atas dirinya karena ayahnya adalah donatur sekolah. Sarah kemudian pergi dengan percaya diri, meninggalkan biarawati itu dengan marah dan kesal. Setelah kelas, Sophia meminta Jason untuk tinggal, yang sekali lagi membuat Zoe merasa sangat aneh. Dia telah memperhatikan bahwa guru baru itu cukup tertarik pada saudara laki-lakinya. Setelah mereka berdua saja, Sophia menanyakan kepada Jason tentang kejadian beberapa hari yang lalu, mengapa dia berbohong tentang hubungannya dengan Sarah. Jason, tentu saja, tetap diam, tetapi Sophia memintanya untuk menemuinya di kamarnya untuk membahas masalah itu lebih lanjut karena siswa tidak diizinkan masuk ke kamar guru. Jason ragu-ragu, tetapi Sophia mengancam akan melaporkannya ke dewan sekolah jika dia tidak menuruti permintaannya. Oleh karena itu, pemuda yang masih muda dan tidak tahu apa-apa itu tidak punya pilihan lain selain menurut. Kemudian, ketika Jason tiba di kamar Sophia dan hendak mengetuk, Sophia secara mengejutkan mulai menanggalkan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian dalam di depannya. Sophia. Jason ketakutan dan bingung. Dia menyaksikan semua kejadian itu melalui celah pintu dan segera merasa tidak nyaman lalu pergi. Film kemudian beralih ke akhir pekan di mana para siswa bersiap untuk pulang. Di tempat parkir, Sophia dipenuhi amarah dan kecemburuan saat melihat Sarah dan Jason berpelukan. Kepala sekolah menyela dan berbicara tentang beberapa pekerjaan sekolah, namun Sophia memberitahu bahwa dia juga akan pergi selama akhir pekan karena harus mengunjungi bibinya yang sakit. Setelah kembali ke rumah, Jason mengalami pertemuan yang intens dengan ayahnya.
Terungkap bahwa pria tua itu tidak mendukung keputusannya untuk menekuni musik. Dia sebenarnya ingin putranya menjadi lebih seperti saudara perempuannya yang berprestasi tinggi, Zoe. Setelah pertengkaran sengit, Jason melewatkan makan malam dan pergi ke kolam renang untuk menyendiri. Namun, tanpa sepengetahuannya, Sophia yang terobsesi telah menguntitnya sampai ke rumahnya. Anehnya, dia mengawasi Jason bermain gitar di tepi kolam renang. Yeah, I don't think I can. Pada Senin malam, ketika para siswa kembali ke sekolah, Sophia menyelinap ke kamar asrama Zoe dan Sarah. Pada saat yang sama, kepala sekolah Rebecca juga ada di sana. Kepala sekolah memperhatikannya dan mulai mengikutinya. Sophia masuk kamar perempuan dan menaruh sebatang lintingan rokok di buku pelajaran Sarah, berharap bisa menyingkirkannya dengan menskorsnya. Setelah rencananya selesai, Sophia kembali ke kamarnya hanya untuk dihentikan oleh kepala sekolah. Ketika ditanya mengapa dia berkeliaran di asrama perempuan larut malam, Sophia berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang memantau keamanan. Mendengar ini, kepala sekolah pergi, tetapi dia tetap curiga. Keesokan harinya di kelas, rencana jahat Sophia berhasil ketika dia meminta para siswa untuk membuka buku pelajaran mereka ke halaman tertentu. Sarah terkejut melihat lintingan itu di bukunya, yang dengan cepat diambil Sophia dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Akibatnya, Sarah yang malang diskors dari sekolah. Tetapi biarawati jahat itu belum selesai dengan rencananya. Dia menyuruh petugas keamanan sekolah memeriksa semua asrama. Tidak mengherankan, mereka menemukan sebotol alkohol di kamar Jason, botol yang sama yang diminum Sophia di mobilnya malam sebelumnya. Ternyata dia menaruh botol itu di kamar Jason agar dia bisa membuatnya mengikuti hukuman pelayanan masyarakat. Sophia menggunakan alasan untuk semakin merayu Jason ketika mereka menemukan alkohol. Sophia berpura-pura bersimpati pada Jason dan memohon di depan kepala sekolah dan dewan sekolah agar Jason tidak diskors. Sebaliknya, ia ingin Jason tetap tinggal selama akhir pekan untuk melakukan kerja sosial. Kepala sekolah agak skeptis dengan ide tersebut, tetapi setelah berpikir sejenak, ia setuju. Di adegan berikutnya, semuanya berjalan lancar untuk Sophia ketika ia merayu Jason saat ia bekerja di kebun sekolah. Ia membuka kancing bajunya dan meskipun remaja itu merasa tidak nyaman pada awalnya, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Sophia. Di malam hari, Sophia akhirnya berhasil berhubungan intim di kamar Jason. Lebih dari itu, ia bahkan merekam perbuatan tersebut di ponselnya. Keesokan paginya, Jason tampak khawatir dan merasa bersalah. Jadi ia meninggalkan asrama untuk menghirup udara segar. Sementara itu, Zoe berada di kamar Jason mencari saudara laki-lakinya, tetapi ia terkejut ketika ia mendapati Sophia mengendus pakaian Jason. Ketika Zoe menghadapi biarawati yang terobsesi itu, Sophia memberitahunya bahwa ia akan dilaporkan ke dewan sekolah karena memasuki asrama putra. Zoe dengan enggan keluar dan mendekati Jason menanyakan apa yang terjadi. Namun Jason tidak mengungkapkan apapun, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Laura menganggap Zoe sebagai ancaman dan menyusun strategi untuk melawannya. Setelah kelas, dia meminta Zoe untuk tinggal dan menunjukkan hasil ujiannya yang gagal. Zoe tidak percaya karena dia selalu menjadi siswa yang pintar. Laura berpura-pura peduli pada Zoe dan memberinya kesempatan kedua. Dia meminta Zoe untuk tinggal setelah sekolah untuk ujian ulang. Setelah itu, dia sengaja meninggalkan kunci jawaban di meja seperti yang diperintahkan. Zoe tiba di kelas untuk mengikuti ujian ulangnya dan memperhatikan kunci jawaban di atas meja. Saat dia melihatnya, Laura tiba-tiba masuk kelas dan melaporkannya kepada Suster Rebecca karena mencontek. Namun, kepala sekolah sulit mempercayainya karena Zoe selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Kemudian, seorang uskup mengunjungi sekolah dan disambut oleh kepala sekolah. Selama percakapan mereka, dia bertanya apakah Suster Sophia beradaptasi di sekolah baru. Dia menggambarkannya sebagai secercah cahaya, yang membuat kepala sekolah bingung. Sulit dipercaya karena Sophia White benar-benar berbeda dari apa yang digambarkan uskup. Akhir pekan berikutnya, Sarah mengundang Jason ke pesta di rumahnya dan menyuruhnya membawa gitarnya saat makan malam. Jason bertanya kepada orang tuanya apakah dia boleh menghadiri pesta tersebut. Tetapi percakapan itu akhirnya berubah menjadi pertengkaran tentang masa depannya. Terlepas dari itu,
Jason pergi ke pesta Sarah tanpa menyadari bahwa dia sedang diintai dan diikuti oleh Sophia. Sesampainya di sana, Sarah mendekatinya dan membawanya ke sebuah ruangan. Dia mencoba menciumnya, tetapi Jason terlalu larut dalam masalahnya sendiri sehingga dia tiba-tiba pergi tanpa penjelasan. Jason kemudian mengambil sebotol bir dan meninggalkan pesta sementara Sarah mengikutinya dari belakang. Namun, dia terkejut ketika menyadari bahwa mobilnya telah dirusak, yang kemungkinan besar adalah salah satu ulah Sophia untuk membalas dendam. Di adegan berikutnya, Jason hampir mendapat masalah karena batuknya, tetapi untungnya Sophia datang tepat pada saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, Jason mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu mabuk untuk pulang dalam kondisi seperti itu, yang menjadi kesempatan sempurna untuk Sophia. Saat mengantar Jason ke apartemennya, mengatakan bahwa dia tidak akan berpuasa, berpantang, atau mengaku dosa malam itu. Sesampainya di sana, biarawati psikotik itu menjadi sangat delusi dan meminta Jason untuk meninggalkan negara itu bersama-sama. Untungnya, Jason tersadar dari mabuknya dan melarikan diri dari tempat itu. Keesokan paginya, ketika Zoe dan Jason bersiap-siap ke sekolah, Zoe memperhatikan sebuah mobil mencurigai yang lewat di dekat rumah mereka. Kemudian, dia mengetahui bahwa mobil itu milik Sophia. Kemudian, ketika Jason kembali ke asramanya, dia terkejut menemukan Sophia pingsan di tempat tidurnya. Dia juga melihat sebotol pil di atas meja dan menyimpulkan bahwa Sophia telah melakukan hal yang tak terbayangkan. Ketakutan, dia segera melakukan CPR padanya dengan harapan dapat membuatnya sadar kembali. Saat itulah biarawati paranoid itu tiba-tiba bangun dan menciumnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura mati untuk melihat apakah Jason peduli padanya. Kesal, Jason mengancam akan melaporkannya ke dewan sekolah. Tetapi Sophia malah membalasnya dengan mengungkapkan bahwa dia memiliki video mereka berdua sedang berhubungan intim. Hal ini membuat Jason sangat terkejut. Keesokan harinya, Sarah kembali ke sekolah. Kemarahan Sophia karena merasa terancam membuatnya menyelinap ke kamar Sarah dan menemukannya sedang mandi. Ia kemudian membenturkan kepala Sarah ke dinding, membunuhnya seketika, tetapi mengatur agar kejadian itu tampak seperti kecelakaan. Setelah beberapa saat, Zoe menemukan teman sekamarnya tewas di kamar mandi dan menjadi sangat ketakutan. Keesokan harinya, ia menghadapi Jason dan menanyakan tentang hubungannya dengan Laura. Awalnya Jason ragu-ragu, tetapi ketika Zoe yang gigih terus mendesaknya, akhirnya ia mengungkapkan semuanya, membuat Zoe terkejut. Zoe percaya bahwa Laura bukanlah biarawati sungguhan karena perilakunya berbeda. Akibatnya, mereka memutuskan untuk menyelinap ke kamar Laura untuk mencari bukti. Di sana mereka menemukan laptopnya yang penuh dengan foto-foto Jason, dan juga mengetahui bahwa nama aslinya adalah Laura. Sementara itu, kepala sekolah mengetahui bahwa Sophia telah berbohong tentang bibinya yang sakit. Ia dengan marah menghadapinya dan mengancam akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Namun, sebelum ia dapat mengatakan lebih banyak, Sophia memukulnya hingga pingsan dengan lampu. Why are you lying? I just missed them. What else are you lying about? Rebecca, I'll tell you the truth. Beberapa saat kemudian, kedua bersaudara itu tiba di kantor Rebecca. Mereka mencari Rebecca di kabinnya tetapi tidak dapat menemukannya. Menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya, mereka bergegas ke gereja. Tak lama kemudian, Laura juga tiba di sana dan melihat Jason memegang laptopnya. Dia bersikeras agar Jason menemaninya, tetapi Zoe menyuruhnya untuk meninggalkannya sendiri. Hal ini membuat Laura marah dan dia langsung memukul Zoe hingga pingsan. Dia kemudian berusaha menghabisi Jason, tetapi Rebecca tiba tepat pada waktunya dan menariknya kembali. Dengan marah, wanita gila itu mencekik Rebecca, tetapi Jason memanfaatkan gangguan itu dan menusuknya dari belakang, akhirnya membunuhnya. Adegan terakhir film menunjukkan saudara-saudara itu lulus dari sekolah menengah atas. Terlepas dari semua yang telah terjadi, mereka sekarang menantikan untuk menjalani hidup mereka sepenuhnya lagi.